Ambur-bokso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracu adayat Om narayanu ewedem sarum Yad buatem yascebawiyem Nieskolangku niranjan niruya kolku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Tuam siwa Tuam dewa Ia suara Param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundarya kaksir Sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaso dosa Permadat kesamam Om Santi Om Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng serta SAR gelar simulasi bencana gempa.
Selundupkan narkoba, 3 warga negara asing diamankan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali. Pemain Bali United yaitu Ilya Spasojevic pulang ke negaranya sehingga absen dari latihan. Resto Jepang dengan konsep museum yang unik. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan membawakan berita menarik dan juga inspiratif, semuanya hanya ada di Net Bali. Di Bali terdapat sekolah dengan konsep yang menarik, yaitu konsep menyatu dengan alam, di mana para siswanya diajak langsung mempraktikkan apa yang dipelajarinya di alam sekitar. Hadir sebagai sekolah satu-satunya di dunia yang bangunannya terbuat dari bambu, Green School Bali atau Sekolah Alam Bali mencoba mendidik para siswanya dengan metode pengajaran yang berbeda. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Pagi ini waktunya memberi makan sapi. Rumput segar menu sarapannya. Inilah yang dilakukan Made tiap 2 minggu sekali, merawat sapi. Berbeda dengan Martina, bocah asal Rumania. Ia rajin menengok telur ayam, menunggu waktu menetas. Like here, you see this little peep in the egg, that little hole? Yeah. Maybe it's gonna hatch. So yeah, and I really feel comfortable out in nature, so why shouldn't my favorite lesson be green studies? Ini bukan peternakan hewan, tapi sekolah alam. Sekolah alam ini berlokasi di Desa Sibangkaja, 30 km dari Denpasar, Bali. Edukasi di sini membiasakan muridnya untuk peduli dengan lingkungan. Seperti menjaga dan merawat jalak Bali ini. Ada 64 jalak Bali dilestarikan di tempat ini. Siswa terlibat langsung dalam merawat jenis burung yang dilindungi ini. Tak hanya urusan binatang, murid sekolah alam belajar mengenal tanaman. Salah satunya kelas yang satu ini, bercocok tanam. Anak-anak belajar mulai dari menggemburkan tanah dengan pupuk. So it is an opportunity for them to come to outside and go to outside and really experience the things that they are learning inside of the classroom. So I think that the biggest benefit is that they have the chance to really experience what they are learning, so they just don't take the knowledge, but they also know how to apply it in the real life. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2007 hadir dengan konsep menyatu dengan alam. Hanya bambu, alang-alang dan tanah liat sebagai bahan dasar bangunan sekolah. Bangunan unik ini membawa sekolah yang satu ini sebagai satu-satunya sekolah di dunia yang terbuat dari bambu. Tak kalah unik toiletnya. Untuk mengurangi penggunaan air, rumput sebagai pengganti untuk membersihkan kotoran. We never wanted to be an ordinary school with the 4 walls and so forth. The vision was always to start to have something different, to completely start with new foundations, to begin again with schooling, and so that's why when you look around here, that's the most obvious thing is the buildings and the connection with nature, so the children always being in nature their whole time.
Bangunan-bangunan menyerupai saung terbuka inilah yang menjadi kelas bagi para siswa. Sekolah ini menyediakan kurikulum pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Seperti sekolah pada umumnya, siswa mendapat mata pelajaran seperti matematika, ilmu sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Namun, kurikulum berbasis alam dan komunitas menjadi perbedaan dengan sekolah pada umumnya. Tujuannya untuk memberi rasa percaya diri anak-anak untuk bekal masa depan. The first frame is this idea of an integrated lesson. It's the part of the day where we're offering a whole meal, if you like, to the whole human being. So we say that these lessons are holistic, and what we mean by holistic is that each lesson facilitates some aspect of movement, of the kinesthetic body, of our emotional body, of our cognitive body, and of our spiritual body. And we mean spiritual in a secular sense. So those experiences which are internal and singular. Merawat binatang sudah, bercocok tanam dan belajar di kelas juga sudah. Kini saatnya menjadi tukang kayu. Bambu dan kayu jadi bahan pelajarannya. Mereka belajar memotong dan membelah kayu. Tujuannya agar anak-anak mandiri dan timbul kreativitas. Sekolah alam ini juga menyediakan program tambahan untuk menambah kemampuan anak. Salah satunya belajar alat musik ukulele atau alat musik tradisional Afrika marimba. Ada sekitar 300 siswa belajar di sini. Mereka datang bukan hanya dari Indonesia, namun juga dari berbagai negara lain. Ya, jadinya senang soalnya bisa belajar agama dari negara-negara lain sama punya banyak teman. Sini juga kalau belajar itu langsung ke tempatnya seperti ke sawah. Soalnya tempatnya di hutan, jadinya suasananya bagus, nggak stres gitu. Mengenalkan alam sambil belajar menjadi alasan orang tua menyekolahkan anaknya di sini. Pendidikannya itu natural, dekat ke lingkungan, bagaimana dia respect dengan lingkungan di sekitarnya dan di lingkungan sekolahnya. Untuk biaya per tahun di sekolah alam, kita harus merogoh kocek sekitar 100 juta rupiah. Dan setiap tahun, murid berprestasi akan berkesempatan mendapat beasiswa. Afsari Retno, Tamagi Malaya, melaporkan untuk NET. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng serta SAR gelar simulasi bencana gempa. Liputannya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Kami sajikan berbagai informasi menarik dari sudut pandang Islam. Mengulas tempat dan gaya hidup umat muslim di berbagai penjuru dunia. Untuk mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Setiap orang memakai hijab, itu mereka punya alasan masing-masing. Karena menurut aku untuk sesuatu menjadi lebih baik, gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Temukan inspirasi wanita Islami di pagi hari bersama Salihah. Hanya di NET. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show.
Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, udah kali. Sarasehan hanya di NET. Berapa bersaudara? 2 bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Boom, kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk di mana muka, Non. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live. Hanya di NET. Bermain di depan pendukung sendiri, Juventus justru tampil lebih banyak tertekan. Tapi Juve punya serangan balik lebih aduhai. Di Arsenal dibantai Empol, di Liverpool dibantai Man City. Lah sedih banget ya. Dan ini gol yang kedua nih. Boom! Wah! Nah itu dia nih, jadi Harry Kane jadi pahlawan kemenangan di Lily Whites. Akhirnya cetak gol juga tuh. Ini menarik nih. Aksinya Sadio Mane melayangkan tendangan ke mukanya Ederson Moraes. Mungkin tetap di NET Soccer. Desa, pemirsa, kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lo lebih seger ya kayaknya. Tuh, ya kan? Kantong mata juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on NET. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Hari kedua tim Basarnas masih berupaya mengevakuasi dan mencari pengemudi mobil yang terjun di Sungai Berantas, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara di Tuban, Jawa Timur, sebuah mobil terjun ke laut saat pengemudi belajar memarkir kendaraan. Puluhan warga masih berkerumun di lokasi terceburnya minibus di Sungai Berantas Senin siang. Tim Basarnas Surabaya dibantu puluhan relawan hingga kini juga terus siaga di lokasi guna mencari pengendara yang masih hilang. Upaya pencarian hari kedua ini cukup terkendala. Selain derasnya debit air sungai, ketinggian air juga mencapai 5 meter lebih tinggi dibanding saat kejadian. Kita tetap fokus di sekitaran lokasi TKM, ya kurang lebih radius 200-300 meter. Terus menyisir sampai nanti kita masih makan perluas lagi sampai jembatan rel kereta, Desa Keden. Berapa jauh? Keden. Radius dari TKM kurang lebih 3-4 kilo. Mobil yang dikendarai Supo, warga Gamping Dowo, terjun ke sungai saat akan putar balik sekitar 2 meter dari pinggir sungai. Keponakan Supo, Helmi, yang juga berada di dalam mobil berhasil selamat meski sempat terseret arus sejauh 50 meter. Namun Supo hingga kini belum ditemukan. Di Tuban, Jawa Timur, sebuah minibus yang dikendarai pemuda berusia 26 tahun terjun ke laut saat akan parkir di pinggir pantai di lokasi wisata Asmoro Kondi. Masih belajar mengemudi, Tufatul, sang pengemudi, diduga salah menginjak gas sehingga lepas kendali. Katanya tadi mau parkir situ, katanya mundurnya juga cantik, tapi entah gimana kok tiba-tiba dia bablasan gitu Pak. Jadi
gede langsung jatuh ke laut. Basan Pak ya tadi ya? Ya, itu yang rusak depan itu kecantol batu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. 2 penumpang yang berada di dalam mobil berhasil selamat. Minibus alami kerusakan di bagian depan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Potensi gempa dan tsunami yang cukup tinggi di wilayah Buleleng membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng serta SAR gelar simulasi bencana gempa pada Selasa siang. Selasa siang, Kecamatan Seririt Buleleng dilanda gempa dahsyat dengan kekuatan 7 skala Richter yang berpusat di Desa Pengastulan. Akibat gempa yang begitu besar membuat sejumlah bangunan pun porak-poranda serta banyak menelan korban jiwa. Mendengar sirine peringatan tsunami, warga pun berlarian menuju daerah ketinggian untuk mencari tempat yang aman. Namun usai terjadi gempa disusul dengan tsunami sehingga menyapu warga di Kecamatan Seririt. Ribuan warga pun hilang dan tewas tertimpa reruntuhan puing bangunan yang runtuh. Namun kepanikan warga tersebut merupakan bagian dari simulasi yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng serta Basarnas. Simulasi yang digelar BPBD Buleleng ini untuk mematangkan koordinasi pihak terkait apabila terjadi bencana gempa dan tsunami di wilayah Seririt. Hal ini dikarenakan adanya temuan baru terkait patahan lempengan bumi yang terjadi di Bali Utara. Sebelumnya patahan lempeng bumi hanya terdapat 2 titik, yakni di wilayah Banyuwedang, Grogak, serta di wilayah Kecamatan Seririt. Namun kini patahan lempengan bumi kembali ditemukan di Kecamatan Tejakula Buleleng, sehingga semua ini harus tetap waspada lantaran sewaktu-waktu bisa terjadi bencana gempa bumi yang begitu besar. Kita juga nanti suatu saat akan mengikuti, hanya tinggal ngitung waktu. Manajemen penanganan pengungsi ke aspek tugas tanggung jawab ke masing-masing SKPD. Ya, kita antisipasi apabila terjadi bencana, jadi tidak lagi main tanjak tunjuk. Ya, di sini kita harapkan bagaimana pola penanganan yang cepat, tepat, terkoordinasi dapat kita laksanakan. Sehingga melalui kegiatan Renkon yang kita buat ini adalah outputnya adalah perbuk tentang penanganan gempa bumi tsunami. Sehingga apabila nanti terjadi bencana, masing-masing pimpinan SKPD sudah bergerak sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing. Tidak hanya itu, sejumlah petugas Basarnas Buleleng pun memantapkan proses evakuasi korban gempa serta jenazah yang terbawa oleh tsunami di tengah laut. Tidak saja melibatkan Basarnas, namun pemerintah Kabupaten Buleleng juga melibatkan TNI, Polri, Tagana, PMI, serta warga masyarakat Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Antisipasi lonjakan penumpang jelang Natal dan libur akhir tahun, PT Kereta Api Indonesia menyiapkan 12 kereta tambahan. Sementara antisipasi kemacetan, Kementerian Perhubungan batasi kendaraan berat melewati 6 ruas jalan tol. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia menyiapkan 40 kereta. 12 diantaranya merupakan kereta tambahan. Perjalanan kereta ini dijadwalkan berangkat dari Stasiun Gambir. Penambahan kereta berlaku sejak 22 Desember hingga 7 Januari 2018. 6 hari jelang Natal, jumlah penumpang yang berangkat masih fluktuatif. Diprediksi puncak peningkatan penumpang terjadi di 3 hari jelang Natal. Peningkatannya lebih tinggi ya dibanding hari-hari biasa. Kita okupansinya sekitar 8.000 sampai 10.000 dan di tanggal 22 dan 3 itu kita sampai 17.000. Tak ingin kehabisan tiket, sejumlah penumpang mengaku jauh-jauh hari memesan tiket untuk berangkat libur Natal. Aku sekarang mau ke Bandung, tujuannya mau libur buat Natalan dan Tahun Baru sih, rencananya di rumah saudara. Kalau untuk ngantri sih, mungkin tadi karena belum mepet sama waktunya, tadi nggak ngantri sih. Karena ntar kalau udah jauh, pas sudah deket-deket tanggal 23-24 tuh udah pasti ramai banget sih Mbak. Makanya saya dari jauh-jauh hari ngambilnya. Sementara mengantisipasi kemacetan, jelang libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian Perhubungan membatasi kendaraan berat truk melintas di 6 ruas jalan tol. Pembatasan truk melintas berlaku pada puncak mudik Natal 22 dan 23 Desember.
serta puncak mudik tahun baru pada 29 dan 30 Desember 2017. Jadi hanya ada jalan tolnya yang tidak boleh itu ada dari Cikampek sampai dengan dari Jakarta Cikampek ke arah Brebes Timur, kemudian yang ke arah Bandung, kemudian jalan tol Jagorawi, kemudian dari Jakarta ke Merak, sama satu lagi jalan tol dari Bawen sampai ke Solo Tigo, dan satu lagi jalan negara dari Gilimanuk sampai dengan ke Denpasar. Selain menutup 6 ruas jalan tol, Kemenhub juga bekerja sama dengan Kakor Lantas untuk rekayasa lalu lintas dan pengamanan sepanjang libur Natal dan Tahun Baru. Kemenhub juga memperluas gardu pelayanan dan meminta pengelola tol menghentikan proyek pengerjaan tol Cikampek dari 22 Desember hingga 2 Januari. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ibu kandung pelaku kekerasan terhadap Baby J, Mariana Dangu, divonis 9 bulan penjara. Liputan selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Papa Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang, hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak? The East, hanya di NET.
Kembali di Net Bali, ibu kandung pelaku kekerasan terhadap Baby J Mariana Dangu divonis 9 bulan penjara. Sementara itu setelah bebas nanti, hak asuh Baby J akan dikembalikan ke ibu kandungnya. Persidangan ini merupakan sidang terakhir bagi Mariana Dangu alias Mary. Selasa siang, Pengadilan Negeri Denpasar menggelar sidang putusan yang dipimpin oleh Hakim Iwayan Kawisada. Dalam sidang yang berlangsung sekitar 15 menit ini, Hakim memvonis Mary dengan hukuman 9 bulan penjara. Mariana Dangu didakwa dengan pasal 44 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 80 tentang perlindungan anak. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 1 tahun penjara. Yang meringankan terdakwa adalah selama masa persidangan terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya, sedangkan yang memberatkan karena perbuatan terdakwa meresahkan. Jadi putusan hakim puas bagi kami, telah mengakomodir pledoi dari kita. Selanjutnya, terima kasih juga kepada majelis karena telah menjawab kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum khususnya bagi terdakwa. Kini Maria Dangu akan menjalani sisa masa tahanannya. Pihaknya akan kembali melakukan permohonan pembebasan bersyarat jika Maria Dangu telah menjalani sepertiga dari masa hukuman. Setelah bebas nanti, hak asuh Baby J kembali ke ibu kandungnya. Untuk saat ini Baby J masih dititipkan di Yayasan Sayangi Ibu dan dalam perlindungan Polda Bali. Sebelumnya beredar viral video kasus kekerasan terhadap Baby J yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Kasus ini kemudian dilaporkan oleh Yayasan Meta Mama and Maga Foundation. Pasca pelaporan tersebut, Mariana Dangu, ibu dari Baby J, pada Jumat 28 Juni langsung ditahan di Polda Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Selundupkan narkoba, 3 warga negara asing diamankan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali. Petugas mengamankan narkotika yang disimpan dalam rokok elektrik serta kemasan alat kontrasepsi. EMS warga negara Amerika yang bekerja sebagai perancang busana ini diamankan Bea Cukai Ngurah Rai di kantor pos Renon Denpasar pada 30 November lalu. Penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan petugas terhadap paket kiriman yang tiba di kantor pos Renon Denpasar. Anjing pelacak mencium bau narkoba. Dari pemeriksaan, petugas pun menemukan 20 kemasan cairan rokok elektrik yang mengandung narkotika jenis THC. Ini agak baru karena ini berupa cairan THC atau marijuana sebanyak 336 gram bruto yang dikirim, yang ditahukan sebagai isi rokok elektrik yang HP. IER, warga negara Australia ini ditangkap pada 4 November lalu di terminal kedatangan luar negeri Bandara Ngurah Rai. Akuntan ini kedapatan menyembunyikan narkotika di kemasan alat kontrasepsi dan botol minuman yang disimpan di dalam koper dan tas ransel. Dari tersangka, petugas mengamankan 5 paket sabu seberat 19,97 gram dan 14 tablet ekstasi seberat 6,22 gram. 4 hari kemudian, Bea Cukai juga mengamankan CHJ, warga negara Malaysia di terminal kedatangan Ngurah Rai. Dalam koper tersangka, petugas menemukan ganja seberat 3,03 gram dan kokain seberat 0,65 gram. Kini ketiganya telah diserahkan ke Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Pemprov DKI Jakarta cabut izin usaha diskotik MG. Selama ini diskotik MG mengaku lantai 4 pabrik pembuatan narkoba sebagai ruangan staf. Sementara pemilik diskotik masih buron hingga saat ini. Pemprov DKI Jakarta resmi mencabut izin usaha diskotik MG. Surat pencabutan usaha dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Senin 18 Desember kemarin. Selama ini diskotik MG melaporkan bahwa lantai 4 adalah ruang staf. Namun ternyata lantai tersebut dijadikan pabrik narkoba sabu cair. Pemprov mengaku ini adalah modus baru dari pabrik pembuatan narkoba. Ini modus baru ya, jadi ada pabrik narkoba yang dibuat di tempat usaha diskotik. Ini berarti ini ada modus baru. Jadi kami akan melakukan pengembangan untuk SOP yang selama ini kita gunakan. Ini akhirnya kita harus lebih teliti lagi dan lebih cermat lagi. Pasca penggerbekan diskotek MG yang dijadikan tempat pengedaran narkoba sekaligus pabrik pembuatan hari Minggu lalu, 6 tersangka telah ditetapkan, namun pemilik diskotek MG hingga hari ini masih buron. Masih dalam pelacakan, saya kira dia tidak akan lari kemana-mana. Ya, jadi dengan IT dunia ini menjadi sempit, gitu ya. Jadi saya mengharapkan supaya
yang bersangkutan segera menyerahkan diri. Ya. Minggu 17 Desember 2017 lalu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta menggerebek diskotek MG di Jakarta Barat. Diskotek ini dijadikan pabrik pembuatan narkoba sabu cair dan ekstasi. 123 pengunjung positif menggunakan narkoba namun dilepaskan dan menjalani rehabilitasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ribuan liter arak diamankan oleh jajaran Satres Narkoba Polres Klungkung dalam operasi Cipta Kondisi jelang Natal dan Tahun Baru. Rencananya ribuan liter arak tersebut akan diedarkan di seputaran wilayah Denpasar dan Gianyar. Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Klungkung mengamankan 48 jerigen yang berisi 1.560 liter arak. Ribuan liter arak ini didapatkan petugas dalam Cipta Kondisi jelang Natal dan Tahun Baru di sejumlah wilayah di Klungkung. Rencananya arak-arak ini akan diedarkan di Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan bahwa ribuan liter arak ini merupakan jenis arak api dan arak-arak ini rencananya akan dijual saat jelang Natal dan Tahun Baru. Karena saat ini Kabupaten Klungkung tidak memiliki perda terkait miras, maka pelaku, penjual dan pengedar arak ini hanya dikenai peringatan. Hanya saja ribuan liter arak yang telah disita akan dimusnahkan dengan mengacu Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Jadi Polres Klungkung saat ini sudah mengamankan 48 jerigen, di mana dari 48 jerigen itu isinya sekitar 1.560 liter arak yang kami amankan di pinggir yang lewat dari jalan itu. Dari informasi atau dari keterangan para pemilik dari miras ini akan rencanakan diberikan atau didistribusikan ke wilayah Gianyar dan Denpasar. Saat ini jajaran Satres Narkoba Polres Klungkung tetap menggencarkan operasi Cipta Kondisi di sejumlah titik baik pedagang maupun tempat hiburan di Klungkung yang disinyalir menjadi tempat peredaran miras. Polisi pun menghimbau warga agar tidak terjerumus mengkonsumsi miras sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan dengan kondusif. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Setelah ini akan kami hadirkan berbagai informasi tentang sepak bola. Tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun, bisu. Luncur ke TKP, siap, 86. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Tingkah mereka selalu ditunggu. Selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depannya. Kamu dengan aku naik sepeda, kamu naik genteng. Comedy Night Live,
hanya di Net. Sepatu. Ini cuangki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu Airland. Yang mana yang sakit? Kaki saya, Bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show hanya di Net. Soju, alkohol. Keberadaan Jessica di bandara itu adalah memperhadang. How many did you bring? Coffee. Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di Net. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Polisi tetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen yang membobol Bank Perkreditan Rakyat Jawa Barat senilai 36 miliar rupiah. Khusus untuk para gamers, ya, terutama Pokemon Go. Langsung aja ke Yokohama, Jepang. Wah, seru banget di Jepang, dan di sana lagi berlangsung festival Pokemon Go yang menarik ribuan pemain. Ya, informasi selengkapnya hanya di Net 24. Temani istirahat malam Anda bersama Net 24, hanya di Net. Meskipun diguyur hujan, 6 dari 7 pemain anyar Bali United tetap fokus ikuti latihan. Satu pemain baru yaitu Ilyas Pasojevic pulang ke negaranya dan baru bisa bergabung di Januari mendatang. Meskipun sejumlah pemain Bali United absen dalam sesi latihan yang digelar di lapangan Kompi Senapan Bir Rider 900 Buleleng, namun tim kebanggaan Bali ini tetap fokus berlatih. Salah satu pemain anyar Bali United yakni Ilyas Pasojevic harus absen dalam sesi latihan pada Selasa sore. Ini dikarenakan Pasojevic pulang ke negaranya di Montenegro untuk mengurus berkas dan baru akan bergabung pada Januari 2018 mendatang. Tidak hanya Ilyas Pasojevic yang absen, namun sejumlah pemain lainnya seperti Irfan Bahdim dan Yabes Roni juga absen karena pulang kampung. Pelatih Bali United, Widodo Seputro menjelaskan bahwa sesi latihan yang digelar di Bali Utara ini untuk mempersiapkan timnya menghadapi Liga Champions Asia. Kita sudah persiapkannya di 3 minggu ini, per 3 minggu. Persiapan kita hanya tertuju pada kondisi fisik, ya, fisikal pemain. Kita persiapan. Kalau taktik sendiri, kalau taktikal kemarin sudah ada 2 kali kita lakukannya. Di sini kita mau taktikal, tapi mungkin kondisi lapangan nggak memungkinkan untuk taktikal. Jadi hanya kondisi fisik aja yang kita garap di sini. Tidak hanya menggelar latihan, tim juga mengisi lawatannya ke kampus Undiksa serta berjumpa dengan fans di Bali Utara. Putu Wijaya melaporkan untuk Net. Sekarang kita menepi sedikit dari lapangan hijau untuk membahas soal nilai sponsor sepatu para pesepak bola yang pastinya jumlahnya sangat besar ya. Selain itu pun ada juga Mario Balotelli yang jadi satu-satunya dari 3 pemain dengan sponsor termahal yang gak main untuk tim besar di level Eropa. Menjadi pesepak bola top Eropa beri jaminan tingginya pundi-pundi uang yang akan diterima. Selain dari gaji klub, para pesepak bola ini juga bisa menambah pendapatannya lewat kerjasama dengan berbagai sponsor, khususnya berhubungan dengan olahraga si kulit bundar. Salah satunya lewat kontrak dengan produsen sepatu yang jadi salah satu kebutuhan utama para pesepak bola.
Dalam hal itu, mega bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo jadi pemain dengan pendapatan terbesar dari kontrak aparel sepatu bola saat ini. CR7 mendapat bayaran sebesar 6,6 juta pound sterling atau sekitar 112,2 miliar rupiah setiap tahunnya dari aparel terkenal asal Amerika Serikat Nike. Penampilan istimewa di lapangan hijau yang ditunjang dengan wajah rupawan serta badan atletis membuat aparel berlogo centang ini tak ragu jadikan Ronaldo sebagai ikon mereka di dunia sepak bola. Buktinya, Nike tidak pernah absen memproduksi sepatu khusus edisi CR7 di setiap edisi barunya. Yang paling baru, mereka meluncurkan seri Mercurial Superfly CR7 Quinto Triunfo. Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Ronaldo raih gelar Ballon d'Or tahun 2017 pekan lalu, yang juga jadi Ballon d'Or kelima dalam karir sepak bolanya. Posisi kedua daftar pendapatan terbesar dari kontrak sepatu ditempati penyerang Nice, Mario Balotelli. Bekerja sama dengan aparel asal Jerman Puma, pemain berjuluk Super Mario ini menerima bayaran 5,1 juta pounds atau sekitar 92,3 miliar rupiah setiap pekannya. Jumlah ini melebihi bayaran yang diterima pesepak bola lain yang sama-sama memakai sponsor berlambang singa gunung tersebut, seperti Cesc Fabregas, Marco Reus, hingga Antoine Griezmann. Jalani kerjasama sejak tahun 2013, Puma bahkan pernah memproduksi sepatu dengan tipe Evo Power yang terinspirasi Balotelli. Sepatu yang diproduksi untuk anak-anak pada tahun 2015 tersebut memiliki hiasan rambut mohawk yang jadi gaya khas Super Mario. Tak cuma sepatu, aparel ini juga memproduksi bola dengan motif mohawk yang serupa. Di urutan ketiga, pemain dengan kontrak sepatu bola termahal ditempati winger Real Madrid Gareth Bale. Pemain asal Wales tersebut menerima bayaran dari aparel asal Jerman Adidas senilai 4,1 juta pound sterling atau sekitar 74,3 miliar rupiah setiap tahunnya. Status pemain termahal di dunia yang pernah diraihnya kala hijrah ke Madrid musim 2013-2014 membuat jumlah kontraknya bahkan lebih besar dari yang didapat ikon Adidas lainnya sekaligus rival abadi Cristiano Ronaldo yaitu Lionel Messi. Ironisnya, meski hampir selalu jadi yang terbaik tiap musimnya, La Pulga hanya berada di posisi ke-8 daftar 10 besar pemain dengan kontrak sepatu bola termahal dengan bayaran sebesar 2,5 juta pound sterling atau sekitar 45,1 miliar rupiah setiap tahunnya. Sementara selain 4 nama tersebut terdapat juga nama-nama seperti Paul Pogba, Mesut Ozil, Sergio Aguero hingga Marco Verratti dalam daftar 10 besar pesepak bola dengan bayaran kontrak sepatu termahal. Setelah ini kita akan menikmati serunya makanan Jepang di Jiresto dengan konsep museum yang unik. Saat lagi tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan pemersatu bangsa. Ini Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Pak, padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak, muter-muter. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa, Pak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di Net. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini, dijamin aman.
Apa? Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jetton. Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Nah, bagi Anda yang sedang berlibur di Pulau Dewata, Bali, saya punya rekomendasi wisata kuliner, khususnya untuk pecinta makanan khas Jepang ya. Dan resto yang berikut ini adalah resto Jepang terbaik di Pulau Dewata. Kayaknya enak. Mau bertualang kuliner serba Jepang? Eits, nggak perlu terbang jauh ke negeri Sakura, cukup ke Bali aja. Berlokasi di kawasan Badung, Ji Resto diklaim sebagai resto Jepang terbaik di Pulau Dewata. Kita buktikan yuk. Begitu sampai, kita akan dihadapkan dengan 3 pilihan pintu masuk. Ada Gate of Hell, ada The Love Gate of Heaven, dan juga Gate of Love. Dari 3 pintu ini saya milih masuk lewat Gate of Love karena saya langsung disambut oleh Dewi Cinta asal Jepang, Dewi Kanon. Unik juga konsep sambutannya. Oh iya, pengunjung yang memesan makanan seharga lebih dari Rp200.000 akan dipinjamkan kimono cantik ini. Bisa foto-foto deh, keren. Karena backgroundnya indah pemandangan Pantai Canggu. Apalagi kalau cuacanya bagus, resto ini bisa jadi pilihan asik untuk menikmati sunset. Ini dia saat yang dinanti-nanti. Yap, waktunya memanjakan perut. Ada beberapa menu andalan yang sudah saya pesan. Mulai dari Japanese Ji salad berisi udang, buah pir, dan alpukat. Ada juga Haku Sushi berisi udang, kepiting, tuna, dan tempura. Lalu tuna sashimi. Terakhir, baluo, mocktail dari campuran pisang dan nanas. Kalau soal rasa makanannya nggak usah tanya ya, 3 masakan Jepang ini rasanya enak semua, ditambah saya pakai kimono jadi berasa suasana Jepangnya. Apalagi saya makan sambil menghadap Pantai Canggu, jadi nih luar biasa menambah keasikan saya makan siang. Bagi yang ingin nuansa berbeda, bisa coba ke ruang makan di lantai bawah resto.
Didesain layaknya museum mini, ruangan ini dihiasi aneka lukisan dan benda-benda antik yang menggambarkan akulturasi budaya Bali dan Jepang. Misinya adalah untuk menceritakan keindahan sejarah dari Indonesia ini ke seluruh dunia gitu. Jadi bukan cuma pantainya atau makanannya atau orangnya, tapi kenapa Indonesia itu unik sekali adalah karena sejarahnya. Nah, J ini mengangkat sejarah Jepang di Indonesia. Keren kan? Kita bisa kulineran sambil nambah pengetahuan deh. Tiffany Alhamid, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Informasi kuliner tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini di www.youtube.com/netbali dan jangan lupa langsung di subscribe juga. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari Noklus Bali. Grup beranggotakan 5 cowok kece ini akan hadir dengan lagunya yang berjudul Go Green. Nah, bagi Anda yang punya video klip, musik ataupun cover dan ingin tayangkan di Net Bali, dicek dulu syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma. Om Santi 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 Om.